Biro Perjalanan Wisata atau Tour and Travel saat ini bisa dibilang telah menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Faktornya sih banyak ya yang membuat bisnis ini mampu mendatangkan profit. Salah satunya adalah kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sangat tinggi untuk berwisata ke berbagai daerah. Tahu dong kalau saat ini traveling itu udah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Hampir di setiap momen, terutama di masa-masa liburan, tempat wisata selalu dipenuhi pengunjung. Nah, bagi yang jeli, pasti nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini begitu aja. Secara bisa mendatangkan cuan, sekaligus memfasilitasi kegemaran kita untuk melancong ke berbagai destinasi. Ketemu banyak orang, bisa mencicipi aneka kuliner di lokasi kunjungan, dan tentu aja mampu membahagiakan banyak orang. Kerja happy lah pokoknya. Berpijak dari hal itulah, Banu Sukoco, Bambang Suparno, dan bersama beberapa rekan memantapkan hati untuk merintis bisnis travel agent, Platinum Cemerlang Tours and Travels. Berbekal pengalaman, kompetensi, dan jam terbang tinggi di bidang tur dan pariwisata, mereka mampu membawa Platinum Cemerlang berada di posisinya yang sekarang. Seperti apa kisah perjuangan mereka dalam merintis dan membesarkan bisnis ini? Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Yang pertama, kita kepingin suasana kerja yang menyenangkan. Dalam bayangan kami yang menyenangkan itu cuma dua. Satu, mendapat uang. Yang kedua, sedang berwisata. Nah, keduanya akan tergabung di sebuah kegiatan yang namanya piknik. Jadi kita akan menghadapi orang-orang yang sedang bersenang hati karena orang piknik pasti punya uang. Kemudian di tempat objek wisata yang indah, kita akan melihat reaksi orang-orang yang sedang senang. Tentu ini akan memberikan feedback energi yang positif buat kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ketemu dengan banyak orang. Jadi ada semacam ketidakbosanan ya, yang setiap hari harus ketemu dengan orang-orang itu saja misalnya. Kita akan ketemu dengan banyak orang, banyak karakter, sehingga ini mengakomodir kita orang-orang yang suka tantangan untuk berusaha menyesuaikan. Kemudian setiap orang yang minatnya berbeda akan kita ajak untuk bersenang-senang, yang akhirnya kalau mereka senang, kita jadi ikut senang. Begitu sih, Mbak. Artinya fun work ya? Iya. Kerja sambil senang-senang. Sambil senang-senang. Dari tahun 2009, masing-masing dari kami berempat pendiri Platinum Cemerlang itu tergabung di sebuah biro wisata besar di Kabupaten Batang. Kemudian kami diberikan restu oleh mantan bos kami, diberikan doa restu untuk mendirikan usaha sendiri. Jadi hampir sekitar 15-an tahun kami berkiprah di dunia wisata, yang akhirnya membuat kami percaya diri untuk membuka biro sendiri. 15 tahun di dunia wisata ya? Kira-kira ya. Udah skillnya udah ada lah ya, udah banyak. Ya lumayan. Banyak juga. Setelah pandemi tahun 2021, kita diberikan restu oleh mantan bos kami untuk mendirikan biro wisata sendiri. Pelanggan pertama kami namanya SMP Al Islah Jatirejo. Itu tanggal 17 September tahun 2022. Kita mengawali usaha pertama tanpa memiliki dokumen legalitas, terus terang. Karena bagi kami yang punya sedikit mental pengusaha ya, yang penting usaha itu jalan dulu. Resiko yang ada di tengah jalan nanti akan kita hadapi satu demi satu. Sebulan kemudian, tanggal 22 Oktober, kita resmi mendapatkan
legalitas hukum. Jadi alhamdulillah secara legalitas kita biro wisata yang resmi. Iya, kami diberikan tantangan oleh mantan pelatih dan bos kami bahwa kalau memang berniat keras, masa yang tepat adalah masa setelah pandemi. Jadi 2021 akhir kita mulai mencoba untuk dengan serius membayangkan sebuah pekerjaan atau membayangkan sebuah paket wisata dari A sampai Z, dan baru kita eksekusi pada tanggal 17 September tersebut. Jadi masih banyak setelah kami berdiri sendiri secara belum resmi, kita masih banyak ngangsu kawruh kepada mantan bos kami. Senior. Ya, pada senior, pada suhu, guru. Resmi berdiri tahun 2022, Platinum Cemerlang Tours and Travel telah menjadi salah satu travel agent yang memiliki nama di Batang, Pekalongan, Pemalang, dan sekitarnya. Aku start duluan. Hari ini alhamdulillah ada kabar bagus. SMP 4 dan SMP 2 insya Allah peluangnya besar. Ya. Keberhasilan mereka nggak lepas dari visi yang jelas dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan menyediakan paket perjalanan yang unik dan menarik, serta memastikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, Platinum Cemerlang berhasil mendapatkan reputasi yang sangat baik di industri ini. Travel agent yang didirikan oleh orang-orang visioner ini memiliki kecintaan yang mendalam terhadap pariwisata Indonesia. Dengan tekad dan semangat yang kuat, mereka berhasil membangun jaringan yang luas dengan berbagai mitra. Platinum Cemerlang Tours and Travels terus berinovasi dalam menyediakan paket perjalanan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta selalu memastikan kualitas pelayanan yang terbaik. Kita ada layanan untuk persewaan armada siap, kemudian mengagendakan untuk kunjungan industri, study tour, apalagi kalau untuk family gathering dan wisata. Platinum Cemerlang insya Allah siap direkomendasikan. Sementara ini Platinum Cemerlang kita lebih senang untuk menapaki tangga satu persatu dengan maksimal. Jadi kita baru sampai di lingkup Jawa dan Bali. Dalam menjalankan usaha bersama tersebut, mereka sepakat untuk membagi peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang berperan sebagai kepala divisi marketing wilayah, operasional, dan administrasi. Ada juga yang bertugas untuk memandu wisatawan dalam perjalanan wisata mereka, alias menjadi tour guide. Melihat progres yang sangat signifikan, pembagian peran ini berjalan lancar sesuai harapan. The right man in the right position. Selama 2 tahun perjalanan, mereka sudah memiliki beberapa paket wisata seperti study tour, kunjungan edukasi, kunjungan industri, wisata religi, outbound maupun paket wisata. Mereka juga menawarkan persewaan armada yang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Legalitas usaha pun sudah mereka kantongi, artinya mereka telah mendapatkan dokumen resmi sebagai bukti usaha mereka sah secara hukum. Ini penting banget karena mampu memberikan rasa percaya kepada pelanggan bahwa Platinum Cemerlang Tours and Travels menyediakan layanan yang berintegritas dan sangat bisa diandalkan. Yang jelas traveling itu banyak peminatnya, Mbak. Karena kami berusaha untuk membuat biro ini lebih bagus lagi. Walaupun persaingan sangat ketat ya, ini memang ini suatu tantangan juga. Karena persaingan ketat, kita berusaha untuk berinovasi, paling tidak ya, berinovasi biar semuanya bisa bekerja sama dengan kami, Mbak.
Iya, memang kita punya kiat-kiat khusus Mbak. Pada dasarnya untuk usaha traveling atau biro wisata itu pelayanannya standar lah. Ada standarisasinya, biasanya seperti itu. Namun di kami agak beda sedikit Mbak. Karena biar beda dan biar konsumen lebih percaya dan seneng. Kami punya komitmen, kami yang pertama makan itu harus enak Mbak. Makan harus enak ya. Yang kedua, armada harus bagus, nyamar, dan standar pariwisata bahkan bila perlu di atasnya standar ya. Jadi itu lebih bagus ya. Selanjutnya pemandu kami atau guide-nya itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam artian bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan wisata, misal di lokasi, di perjalanan, kemudian di lokasi wisata, misal di katakanlah di Saloka yang dekat ya. Kita setiap di lokasi kita kawal para konsumen kita untuk diarahin di manakah letak wahana ini, wahana itu, toilet, musyola dan sebagainya kita arahkan. Itu kelebihan kami di situ Mbak. Dan yang satu lagi Mbak, di kami juga ada semacam garansi Mbak. Misal komitmen kan makan harus enak, bis harus bagus, pemandu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, kami siap didenda. Wah, ada denda ya, semacam klaim gitu. Per bisnya 5 juta rupiah. Tapi belum pernah ya? Alhamdulillah belum pernah. Karena apa? Karena kami sesuai dengan MOU Mbak. Iya, karena apa? Kok ada semacam garansi? Karena biar kami kerjanya sungguh-sungguh. Dari konsumen pun lebih percaya. Mungkin ya, satu-satunya biro yang pakai garansi Platinum Cemerlang Mbak. Kayaknya. Mungkin akan diturut dengan yang lain. Kayaknya itu salah satu kiat kami seperti itu. Sementara ini mungkin next bisa cari inovasi lain lah. Maksimal gitu. Kita melayani itu tidak hanya sebatas informasi, makan, mengarang. Kita bahkan anak mabok pun ya. Kita urusi Mbak. Kita urusi, kita ambilin plastik. Bahkan kalau ada yang sakit kita pijat juga karena kita dibekali dengan pressure juga Mbak. Sedikit-sedikit ilmu pijat lah, kalau pusing misalnya pijat, mabuk juga. Bahkan kalau trip ke Bali itu sering kesurupan, itu sering terjadi itu. Itu kami juga dibekali dengan semacam ilmu ruqyah gitu lah. Bisa mengusir anak-anak yang kesurupan. Seperti itu biasanya. Jadi kami mungkin karena kami sudah lama gitu berkecimpung di dunia wisata. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita ketahui juga, Mbak. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Like wine, this could have been... Bukan perkara gampang merintis dan mengembangkan bisnis travel agent. Kompetitor yang cukup banyak harus menuntut mereka sering melakukan inovasi agar menjadi berbeda dengan yang lain. Karena ya, ketika menemukan harga yang sama, konsumen pasti akan mencari yang terbaik, terpercaya, dan berbeda. Salah satu inovasi yang mereka tawarkan kepada konsumen adalah layanan pelanggan yang lebih personal. Mereka menyadari bahwa pengalaman pelanggan yang baik sangat penting. Mereka menyadari bahwa pengalaman pelanggan yang baik sangat penting untuk mempertahankan loyalitas. Oleh karena itu, Platinum Cemerlang menyediakan layanan pelanggan yang responsif, baik melalui telepon ataupun chat langsung. Mereka juga memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan, termasuk tujuan perjalanan, kegiatan, dan anggaran. Like wine, this could have been an email, so don't be wasting my time. Don't be up in my face, don't be... Ya itu, karena harga berbanding lurus dengan fasilitas, Mbak. Iya. Jadi kalau misal pakai standar proposal yang kami ajukan, itu biasanya kami menerapkan fasilitas yang kami sampaikan tadi. Tapi kami tidak menutup kemungkinan, kok misalnya budget minim misalnya, kami cari win-win solution, Mbak. Kami paparkan, misal ada budget bis sekian, tiket, makan sebagainya kita flurkan, itu alternatif terakhir sih ya. Terus kalau semuanya bisa mencukupi, bisa menghandle untuk berangkat, ya kita berangkat. Mau ngasih untung berapa paling gitu. Jadi kita sistem kekeluargaan, Mbak. Karena bagaimana juga mereka pingin juga, Mbak. Mau sok Pak Pinet semene ora iso gitu kan, kasihan, Mbak. Jadi biar semuanya seneng, lancar dan bahagia pada endingnya, Mbak.
Yang jelas kami sebagai divisi marketing ya door to door ke sekolah-sekolah, instansi, selain kita upload via YouTube, Instagram, kemudian Facebook, dan yang tiap hari, tiap detik bahkan itu di story WhatsApp. Itu pasti setiap kita trip kemana ya, kita bikin story, bikin video pendek gitu kan, kita upload bareng-bareng rame-rame. Bahkan tadi saya upload itu, Mas Benu presentasi, saya upload juga. Di 5 bis, alhamdulillah. Wah, mereka banyak yang komen dan sebagainya karena banyak yang lihat story kami. Oh, sementara belum sih, tapi biasanya kita kalau memang betul-betul sekolah tersebut kok ingin berangkat dengan budget minim, kita pun dalam tanda petik rugi tidak masalah. Yang penting sekolah terus bisa berangkat, sekalian promosi. Seperti itu. Biasanya pas liburan sekolah itu paling ramai, kemudian pasca hari raya itu ramai juga, kemudian pas hari raya yaitu 2 momen itu aja. Oh, enggak juga, kalau harga masih standar. Cuma biasanya apa ya, enggak ada sih, harga enggak ada kenaikan. Cuma kalau bis naik, kita ikutin naik aja gitu. Karena biasanya kena tuslah sih. Seperti itu sih. Tapi itu gini aja Mbak, yang jelas kita fleksibel lah. Apa kemauan konsumen kita ikuti selagi itu masih bisa untuk berjalan bareng. Yang penting lagi adalah komitmen, itu nomor 1 kan. Yang pertama, kita menyatukan persepsi. Teman-teman yang lain menganggap bahwa presentasi atau paparan itu membuang waktu. Tapi bagi kami sangat penting, karena kita bisa membayangkan hotel bintang 2, bintang 3, tapi kita harus memberikan gambaran nyata, Bu, nanti hotel bintang 3-nya yang seperti ini, fasilitasnya seperti ini, ukuran kamarnya seperti ini. Jadi kita butuh menyatukan persepsi, karena kami sebagai perusahaan jasa takut jika pelanggan kami membayangkan sesuatu yang melebihi ekspektasi atau kenyataan. Jadi kita satukan. Bakso misalnya, kita nanti makan bakso Bu, ukuran mangkoknya sekian, ada baksonya jumlahnya berapa, bakso apa yang kita gunakan. Kalau sudah satu persepsi enak, kita nggak takut mereka kecewa, dan kita merasa aman. Seandainya apa yang kita sampaikan mereka ternyata kecewa, karena kita sudah memberikan informasi dengan detail. Misal Bu, satu bisnya nanti diisi 40 orang misalnya ya, bisnya menggunakan tahun sekian, fasilitasnya ini. Ternyata mereka tetap kecewa walaupun kita sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan saat presentasi. Itu berarti permasalahan mereka. Yang penting kita menyatukan persepsi dulu biar mereka tidak terlalu melebihi ekspektasi. Kita satukan. Ini yang membuat penting sekali bagi perusahaan jasa seperti kami, dengan membayangkan ukuran gorengan sebesar apa harus kita tunjukkan. Kalau perlu dimensinya, tempenya nanti panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, digoreng selama 50 menit misalnya, seperti itu. Jadi yang penting kita sudah menyesuaikan dengan SOP atau janji kita saat presentasi. Selebihnya kita tidak perlu merasa bersalah. Akhirnya kita percaya diri. Percaya diri ini penting. Ini yang membuat kita berusaha untuk bekerja lebih keras. Biar apa yang kita berikan nanti mereka sudah ada pandangan bahwa oh nanti kita makan bakso. Baksonya ukuran sekian, ada berapa butir. Ketika mereka menerima itu, oh ini sudah sesuai dengan perjanjian, kita aman, mereka tidak kecewa. Kunci kesuksesan travel agent adalah dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan bagi pelanggan. Mereka juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pemasaran.
Kisah sukses Platinum Cemerlang ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita dapat meraih kesuksesan di industri perjalanan yang penuh tantangan. Penting untuk selalu berinovasi, memberikan pelayanan terbaik, dan memahami kebutuhan pelanggan. Betul, untuk itu kita selalu belajar lagi hari demi hari. Kita selalu record cara presentasi, kemudian kita pelajari hari ini kita melakukan kesalahan apa. Makanya setiap kali ada presentasi, kita pasti petugasnya minimal 2 orang. Yang satu berfungsi untuk mencermati ada bahasa yang salahkah, atau penyampaiannya kurang jelaskah. Itu yang kita buat sebagai bahan untuk belajar ke depannya seperti itu. Kita kepengennya minimal ada di 5 kabupaten. Sekarang ini kita ada di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang. Yang target selanjutnya adalah ke Kabupaten Kendal. Minta doa restunya ya. Mungkin target keuntungan kali ya. Kita kelihatannya target keuntungannya lebih tinggi. Untuk itu kita menjual dengan harga yang lebih mahal. Tapi jangan khawatir. Pada saat presentasi kita akan menghadirkan informasi yang sangat detail sampai ke peserta menjadi mengangguk bahwa ya harga ini dan fasilitas yang diberikan sudah worth it. Alhamdulillah semenjak berdiri kita belum pernah surut, kita insya Allah selalu cemerlang setiap hari. Pasang terus ya? Iya. Yang pertama, Anda semua harus bisa dipercaya dulu. Untung tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Yang penting menjaga nama baik, kepercayaan. Yang kedua, baik menjadi karyawan ataupun membangun usaha sendiri, semuanya memiliki bos. Karyawan berarti bosnya pimpinan, pengusaha seperti kami, bosnya orang-orang yang menyewa. Yang penting adalah komitmen. Kita mulai dari instansi dahulu dan sekolahan yang ada jadwal study tour atau wisata setiap tahun. Baru kita menuju ke pasar-pasar tradisional, kemudian mungkin departemen institusi pemerintahan. Karena yang paling menarik bagi kami memberikan pengetahuan dan wawasan pengalaman baru bagi anak-anak sekolah, bagi orang-orang pasar mungkin yang setiap hari ketemunya barang-barang itu, pusing soal itu, kita ajak mereka senang-senang. Anak-anak sekolah mungkin kita berikan wawasan baru, pengetahuan baru, dan pengalaman baru. Yang jelas pemirsa, pebisnis adalah mereka yang selalu berani, berinovasi, dan tidak pernah takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses belajar. Mempelajari kesalahan dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh adalah sesuatu yang sangat penting. Takut gagal adalah hambatan dalam berbisnis, karena sejatinya berbisnis bukan hanya tentang strategi atau produk, tetapi juga melibatkan latihan mental yang kuat dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Demikian peluang kali ini, semoga pelajaran berharga yang kita dapatkan dari Platinum Cemerlang bisa kita terapkan di hal-hal lain. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.